Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Evitasari dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cryptocurrency dalam transaksi internasional. Yang pertama, apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Memiliki 3 karakteristik utama, yaitu 1. Peer-to-peer, 2. Transparansi dan keamanan melalui teknologi blockchain, 3. Berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Keunggulan cryptocurrency dalam transaksi internasional: 1. Biaya lebih efisien. 2. Penyelesaian transaksi lintas negara dengan cepat. 3. Memberi akses kepada semua orang. 4. Transparansi dan desentralisasi. Selanjutnya, stablecoin. Definisi dari stablecoin sendiri adalah cryptocurrency yang nilainya dipatok pada aset stabil seperti mata uang fiat, emas, atau algoritma. Jenis stablecoin ada 3, yaitu 1. Fiat bucket, 2. Crypto bucket, 3. Algorithmic stablecoin. Manfaat stablecoin dalam ekonomi global ada 3. Yang pertama, mengurangi volatilitas. Yang kedua, digunakan untuk mengirim uang dengan biaya rendah. Yang ketiga, digunakan oleh perusahaan untuk pembayaran antar negara karena stabil dalam pembayaran perdagangan. Saya mengambil contoh studi kasus pada perusahaan Visa dan Mastercard. Keduanya mulai mendukung pembayaran dengan stablecoin seperti USDC. Contoh kasus penggunaan stablecoin pada penggunaan di dunia nyata. Di negara-negara berkembang untuk perdagangan internasional, perusahaan teknologi menggunakan stablecoin untuk pembayaran lintas negara. Prosesnya yaitu dengan cara pengirim membeli stablecoin, lalu stablecoin dikirim ke penerima dan kemudian penerima menukarnya kembali dengan mata uang fiat. Karakteristik Bitcoin. Tapi sebelum ke karakteristik Bitcoin, saya ingin menjelaskan dulu sejarah Bitcoin. Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Bitcoin sering dianggap sebagai pelindung nilai terhadap inflasi karena berperan sebagai emas digital. 3 karakteristik utama Bitcoin: 1. Suplai terbatas, hanya berjumlah 21 juta koin. 2. Transparan melalui blockchain publik. 3. Desentralisasi, tidak berpusat pada apapun. Bitcoin sebagai aset investasi: 1. Secara keuntungan, volatilitas tinggi namun berpotensi mencapai profit yang besar. 2. Secara resiko, harganya sangat fluktuatif. 3. Secara statistik, nilai Bitcoin yang terus melonjak dari $1 pada 2010 menjadi ribuan dolar di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, adopsi Bitcoin di negara berkembang. Bagaimana sih perkembangan Bitcoin di negara-negara berkembang? Bitcoin menjadi alternatif bagi mata uang lokal yang rentan inflasi, memungkinkan pengiriman uang internasional tanpa biaya tinggi. Contoh kasus saya mengambil pada negara El Salvador. Di sana Bitcoin diadopsi sebagai alat pembayaran yang sah, memberikan akses keuangan bagi masyarakat tanpa bank. Berikutnya, teknologi Ethereum dan smart contract. Ethereum merupakan platform blockchain yang memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi, dApps, dan smart contracts. Sedangkan smart contract sendiri adalah pembuatan perjanjian digital yang aman tanpa melibatkan pihak ketiga. Keunggulan dari Ethereum dan smart contract: 1. Keamanan tinggi. 2. Biaya lebih rendah dibandingkan kontrak tradisional. Kemudian ada decentralized finance dan stablecoin berbasis Ethereum. 1. Decentralized finance, DeFi, merupakan layanan keuangan seperti pinjaman dan investasi, layanan keuangan yang menggunakan blockchain tanpa perantara. Contohnya seperti Uniswap,
SushiSwap, PancakeSwap adalah DEX populer yang dibangun di Ethereum. 2. Stablecoin di Ethereum merupakan token Ethereum yang dirancang untuk mempertahankan nilai tetap, bahkan saat harga ETH berfluktuasi. Tidak seperti mata uang kripto yang fluktuatif, stablecoin menawarkan stabilitas yang mirip dengan mata uang fiat tradisional. Contohnya DAI stablecoin yang digerakkan oleh komunitas. Ia tidak dikendalikan oleh satu perusahaan, tetapi bergantung pada sistem agunan kripto dan kontrak pintar agar tetap dipatok pada dolar AS. Ethereum 2.0 masa depan yang lebih efisien. 1. Proof of Work, POW yang merupakan algoritma di balik aktivitas penambangan. 2. Proof of Stake, POS yang tidak bergantung pada sejumlah besar energi komputasi untuk mengamankan jaringan blockchain. Sebaliknya, ia bergantung pada sejumlah besar kekayaan yang dipertaruhkan dengan mengunci sejumlah pin sebagai agunan di jaringan. Manfaatnya yaitu kecepatan transaksi lebih tinggi dan ramah lingkungan dibandingkan Bitcoin. Tantangan cryptocurrency dalam transaksi internasional. 1. Regulasi. Ketidakpastian regulasi menjadi tantangan besar karena setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda terhadap cryptocurrency. Beberapa negara, seperti China, melarang penggunaan cryptocurrency, sementara negara lain belum memiliki kerangka hukum yang jelas. 2. Volatilitas. Cryptocurrency sangat rentan terhadap fluktuasi harga yang tajam, yang dapat menambah ketidakpastian bagi pengguna yang melakukan transaksi internasional. 3. Keamanan. Meskipun teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency dianggap aman, masih ada risiko terkait dengan serangan siber, pencurian dan kunci pribadi. Keamanan yang rendah dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, menghambat kepercayaan terhadap penggunaan cryptocurrency untuk transaksi internasional. 4. Isu lingkungan. Beberapa cryptocurrency, seperti Bitcoin, menggunakan proof of work yang memerlukan energi besar untuk proses verifikasi transaksi. Hal ini menyebabkan kritik terkait dampak lingkungan, karena konsumsi energi yang tinggi berkontribusi terhadap emisi karbon dan perubahan iklim, yang dapat mempengaruhi penerimaan cryptocurrency secara global dalam transaksi internasional. Yang terakhir yaitu prospek masa depan cryptocurrency. Cryptocurrency diadopsi oleh institusi keuangan besar, seperti bank, menunjukkan prospek yang semakin cerah untuk masa depan mata uang digital. Bank-bank besar mulai mengintegrasikan cryptocurrency dalam layanan mereka, baik untuk transaksi internasional, investasi, maupun layanan keuangan lainnya. Adopsi ini mencerminkan penerimaan yang lebih besar terhadap cryptocurrency sebagai bagian dari sistem finansial global, yang berpotensi meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar kripto. Selain itu, beberapa bank sentral juga mulai mengeksplorasi penerbitan Central Bank Digital Currencies, CBDCs, yang dapat mendorong integrasi cryptocurrency ke dalam sistem keuangan tradisional. Blockchain sebagai infrastruktur global. Blockchain diprediksi akan menjadi tulang punggung sistem keuangan global di masa depan, memberikan solusi untuk transparansi dan inklusivitas dalam transaksi keuangan. Sebagai teknologi terdesentralisasi, blockchain memungkinkan pencatatan transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah, yang mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan efisiensi. Dengan kemampuannya untuk memfasilitasi transaksi lintas batas tanpa perantara, blockchain dapat mengurangi biaya dan waktu transaksi internasional. Dari materi yang sudah saya jelaskan, maka kesimpulannya adalah cryptocurrency, stablecoin, Bitcoin, dan Ethereum menawarkan solusi inovatif yang dapat merevolusi cara kita melakukan transaksi internasional. Teknologi ini memungkinkan transaksi lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap sistem keuangan global. Meskipun ada tantangan signifikan, seperti ketidakpastian regulasi, volatilitas harga, masalah keamanan, dan dampak lingkungan, potensi masa depan teknologi ini tetap sangat besar. Dengan adopsi yang semakin meningkat oleh institusi keuangan besar dan kemungkinan integrasi blockchain sebagai infrastruktur global,
cryptocurrency dapat menjadi bagian penting dari sistem keuangan masa depan yang lebih transparan, inklusif, dan terdesentralisasi.